Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas variabel auditor switching. Jadi, auditor switching ini membahas tentang pergantian auditor. Jadi, sebelumnya ada beberapa peraturan mengenai pergantian auditor, ya. Contohnya peraturan di tahun 2002 ini dari peraturan Menteri Keuangan bahwa CAP itu paling lama untuk 5 tahun berturut-turut. Nah, jadi kantornya paling lama mengaudit 5 tahun berturut-turut dan untuk akuntan publiknya paling lama 3 tahun. Nah, tahun 2008 juga ada perubahan, yaitu CAP dalam KAP, akuntan publik dalam KAP hanya diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini peraturan yang terbaru. Peraturan yang terbaru bahwa CAP tidak lagi dibatasi. Jadi boleh lebih dari 5 tahun. Boleh lebih dari 5 tahun berturut-turut. Yang dibatasi hanya auditornya, akuntan publiknya. Auditornya harus tidak boleh lebih dari 5 tahun, ya. Nah, jadi kita akan coba bagaimana cara memasukkannya ke tabulasi. Nah, kita ambil beberapa artikel. Kita review dulu beberapa artikel bagaimana cara menentukan nilai atau skor untuk auditor switching ini. Ya, beberapa artikel saya sudah cari. Di sini ada International Journal Management Research and Business Strategy, jurnal internasional, tapi belum bereputasi, tapi cukup bagus, nilai citasinya juga tinggi, bahwa cara memberi skor pada auditor switching yaitu auditor switch. Jadi kalau dia menukar auditor itu diberi skor 1, dan kalau tidak diberi skor 0. Auditor switch that takes 1 if firm switch auditor and 0 otherwise. 1 untuk kalau dia menukar auditor, 0 untuk tidak, ya. Nah, kemudian ada lagi sebuah literatur. Nah, ini literatur yang cukup bagus karena ini literatur dari jurnal bereputasi dari Elsevier, ya. Nah, dari Elsevier, gimana cara mengukur auditor switching? Auditor switchingnya kita lihat di sini. Oke. Nah, ini dia, ya. Jadi auditor switch 1 jika perusahaan itu dia menukar auditornya pada tahun tersebut, dan 0 sebaliknya, ya. Jadi kita mengidentifikasi perubahan itu dari nama yang tertulis pada laporan audit, dari namanya, ya, dari namanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalaupun CAP-nya sama, kantor akuntan publiknya sama, tapi kalau namanya berbeda, maka dianggap dia melakukan auditor switching, diberi skor 1, ya. Oke, kita balik ke tabulasi. Anggaplah periode pengamatan kita tahun 2015 dan tahun 2019. 2015, 2016, 17, 18, 19. Nah, tapi kita perlu juga mengumpulkan laporan keuangan untuk tahun 2014. Untuk tahun 2014 kita perlu mengumpulkan laporan keuangan. Nah, kalau tidak kita buka laporan keuangan 2014, maka nanti di tahun 2015 skornya jadi 0 semua. Maka kita perlu membuka 5 tahun. Walaupun periode pengamatan kita 5 tahun, berarti laporan kita perlu laporan keuangannya untuk 6 tahun. Ya. Nah, jangan sampai salah. Nah, di sini kita buka. Saya tertarik untuk meneliti untuk perusahaan Telkom, kodenya TLKM, ya. Oke, kita buka laporan keuangannya. Kita perlu laporan keuangan tahun 2014. Ini laporan keuangan tahun 2014 Telkom. Nah, ini 2015 karena tahun harus berakhir dulu baru dibuat
laporan auditor independen. Lihat, ini kantornya, ini kapnya Purwanto, Suherman, dan Surja. Ya, auditornya yang audit Dr. Andas Hari Purwanto tahun 2014 ya. Dr. Andas Hari Purwanto. Nah, jadi ini tidak usah kita beri skor, tidak usah beri skor. Jadi kita lihat tahun 2015 lagi. Kalau orangnya masih sama, kita kasih nilai 0. Tapi kalau orangnya sudah berbeda, kita beri nilai 1 ya. Tahun 2014 Hari Purwanto ya. Ini laporan keuangan tahun 2014. Tahun 2015 itu sudah auditornya Feniwati Cendana Barti. Skornya di sini adalah 1 karena dia menukar auditor ya. Di tahun 2016 kita coba. Tahun 2016 ini laporan untuk auditor tahun 2016 Feniwati, 2015 Feniwati, 2016 Feniwati. Maka kita beri di sini skor 0 karena tidak terjadi auditor switching. Tahun 2017. Di tahun 2017 kita lihat ini Telkom tahun 2017 ada David Sungkoro. Walaupun kantornya kapnya sama ya, kapnya sama, maka kita beri di sini skor juga terjadi auditor switching, skor 1. Sekarang kita masuk tahun 2018. Maka ini Telkom untuk tahun 2018 ya, financial report tahun 2018 masih David Sungkoro, 2017 David Sungkoro, 2018 David Sungkoro, maka kita kasih skor 0. Kemudian di tahun 2019, ini tahun 2019 ya. Nah, Hari Cendra, maka belum terjadi pergantian auditor, maka kita beri nilai skor 0 ya. Jadi sudah saya contohkan 1, mungkin kalian bisa mengembangkan dan silahkan cari. Selamat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.